Inovasi terbaru bagi orang-orang yang suka main ke rumah hantu di tengah pandemi coronavirus. Sebuah operator tur rumah berhantu di Jepang telah mengumumkan drive-thru horor pertama di dunia sebagai cara yang lebih bertanggung jawab demi para penggemar horor selama musim panas di tengah pandemi. Perusahaan desain rumah hantu Kawagara Setai menciptakan yang mereka sebut pengalaman drive-thru di rumah hantu pertama di dunia. Seperti namanya, rumah hantu ini mengharuskan para peserta berada di dalam kendaraan dan merasakan kengerian dari dalam mobil demi meminimalisir resiko infeksi COVID-19. Peserta dapat membawa mobil mereka sendiri dan membayar biaya pendaftaran sebesar $75 atau sekitar Rp1 juta. Jika tidak punya mobil, mereka bisa membayar biaya ekstra sebesar Rp132.500 dan menggunakan mobil perusahaan. Tenang saja, semua mobil telah didesinfeksi dengan baik setiap sesi. Untuk merasakan pengalaman ini, rumah hantu berada di sebuah garasi berhantu di distrik Azabu, Tokyo. Menurut rilis pers perusahaan, ini adalah garasi tempat kejadian mengerikan terjadi sejak lama. Sekarang orang mengatakan bahwa jika Anda memarkir mobil Anda di dalam dan membunyikan klakson 3 kali, sesuatu akan terjadi. Setiap sesi drive-thru diperkirakan 20 menit dan peserta dapat melihat zombie, hantu, dan berbagai jenis hantu lainnya. Dan yang terpenting, peserta tidak perlu takut tertular coronavirus. Rumah hantu drive-thru ini akan dibuka pada 4 dan 5 Juli. Memang teman yang baik selalu ada di saat kita dalam kesusahan, mungkin di saat ketakutan di dalam rumah hantu. Seorang wanita mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada grup teman prianya karena menyelamatkannya dari sosok mengerikan chainsaw killer di sebuah rumah hantu di barat laut Cina. Adegan ini tertangkap dalam video inframerah yang dibagikan melalui Weibo. Diketahui dari Nextchart, kejadian ini terekam dalam sebuah CCTV di sebuah rumah hantu di Provinsi Shaanxi pada Oktober lalu. Namun video ini memang baru viral beberapa minggu belakangan. Diketahui dari Sina News, sekelompok grup yang terdiri dari 4 orang pria dan seorang wanita masuk ke dalam rumah hantu dengan latar belakang rumah sakit. Tiba-tiba muncul karakter mengerikan yang membawa chainsaw dan mengejar 5 sekawan itu. Para pemain yang mengenakan kostum piyama bergaris-garis langsung kabur mendengar suara mesin, termasuk gadis yang ada di grup itu terjatuh dan tidak bisa bergerak saking takutnya. Salah satu teman prianya yang juga takut kemudian menyeret teman perempuannya yang jatuh di lantai. Ia pun menyeret gadis itu bersama mereka sampai akhir. Tonton saja video fullnya. Dalam interview dengan South China Morning Post, salah satu anggota grup itu bercerita bahwa ketika mereka ada di dalam rumah hantu itu, mereka tidak hanya merasa takut, tapi mereka juga merasa ngeri. Jalannya sangat sempit, ia cukup kecil dan jatuh, ujar salah satu peserta tentang teman wanitanya itu. Ia menambahkan, ketika ia jatuh, salah satu dari kami mengatakan ia akan memegang tangannya, jadi dia tidak melepaskannya. Banyak netizen yang menganggap bahwa rumah hantu ini merupakan sebuah tes untuk menguji persahabatan, dan tampaknya mereka lolos ujian tersebut. Video rumah berhantu muncul di Facebook, apakah itu asli atau palsu? Minggu lalu video hantu muncul di Facebook dan segera menjadi terkenal. Pria mengklaim dia menolong temannya pindah ke apartemen baru di Keelung, Taiwan Utara ketika mereka melihat benda tiba-tiba hilang dan pintu terbuka dan tertutup sendiri. Ia awalnya berkomentar bahwa itu mungkin hanya seseorang sedang mengerjai mereka. Tetapi kemudian ketika ia ke bawah sebuah ruang kosong, mereka mendengar wanita tertawa. Respon umum dari netizen Taiwan adalah, "Oh, menyeramkan," atau komentar negatif yang mengatakan itu palsu. Ya, beberapa hari kemudian, video tiba-tiba menghilang dari Facebook pria seperti hantu. Tetangga terkejut ketika mengetahui rumah berhantu yang terletak di Hualien, Taiwan, akhirnya dibeli. Cerita hantu mengatakan bahwa rumah dihantui oleh hantu dari 5 anak-anak yang dibunuh oleh orang tua mereka 9 tahun yang lalu. Keluarga Lin adalah pemilik asli rumah, tetapi setelah terjebak hutang, orang tua membunuh ke-5 anak-anak mereka, yang paling besar 18 tahun dan termuda hanya 8 tahun. Orang tua menempatkan 5 anak mereka di kamar mandi sebelum melakukan bunuh diri. Sejak itu, rumah hanya memiliki 4 penghuni. Seorang pria muda yang menyewa rumah mengklaim bahwa kamar mandi atas bau darah
dan ia sering mendengar suara anak-anak di malam hari. Ia bertahan selama 2 minggu di rumah hantu sebelum pindah. Seorang ibu dan putri dewasanya juga pindah ke rumah, mengklaim bahwa mereka tidak percaya hantu, namun mereka pindah setelah 2 bulan. Penduduk lainnya adalah seorang pendeta Taoisme yang berkata ia akan tinggal di rumah selama 1 bulan, tetapi pindah keluar setelah hanya 7 hari. Rumah sudah kosong selama lebih dari 2 tahun, dan anehnya bahkan tidak ada serangga atau hewan kecil. Beberapa anjing liar kadang-kadang berlindung di bawah naungan rumah selama siang hari, tetapi tidak menghabiskan malam di sana. Media lokal tidak dapat memperoleh informasi tentang yang membeli rumah, tapi mereka tahu rumah itu dijual 40% dari harga awal. Ini sangat murah untuk rumah berhantu.